Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga, dengan cara minimal mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada pada majelis channel YouTube Taman Surga ini termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan selalu dijaga, diberikan rezeki yang banyak berlimpah ruah. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar bersama niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kita hidayah untuk bisa belajar dari awal video ini sampai akhir video ini dengan ikhlas. Amin Allahumma amin. Masalah hutang tentu saja menjadi masalah yang sangat krusial. Terlebih pada kondisi yang kurang menentu pada saat ini, ekonomi menjadi semakin lesu, serapan pekerjaan menjadi berkurang, dan penghasilan bisa jadi semakin menurun. Pada bulan Ramadan seperti ini biasanya menjadi tempat bagi banyak orang untuk meraup rezeki. Salah satu caranya dengan cara berdagang. Minimal yang kecil-kecilan seperti berdagang takjil di pinggir-pinggir jalan, berjualan sup buah, kolak, dan sebagainya, sampai dengan menjamurnya makanan-makanan kaki lima sampai dengan tingkat restoran dan hotel. Tetapi ketika hari ini kita sedang mengalami situasi yang sungguh sangat berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Pada Lebaran tahun ini kita sama sekali tidak diperkenankan untuk berkumpul-kumpul secara umum. Karena itu maka banyak orang yang hari ini mengalami masalah mengenai masalah ekonominya, khususnya mengenai masalah hutang. Oleh karena itu, video ini khusus akan membahas 5 zikir pelunas hutang yang mustajab. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan berharap bisa menyambung silaturahmi dengan kami, atau bisa mengikuti video-video kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang. Mudah-mudahan dengan mensubscribe channel ini, maka Anda selalu menjadi orang yang pertama untuk menonton video-video dari kami berikutnya. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu dan mensupport channel YouTube Taman Surga. Jadi silahkan tekan tombol merah berwarna merah yang namanya subscribe, kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Saya doakan kepada semua yang sudah subscribe maupun yang baru mau subscribe, semoga senantiasa dilunasi semua hutangnya, dilancarkan semua rezekinya, dikabulkan semua hajatnya, dan diselesaikan semua masalahnya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini
yang punya hutang tidak usah khawatir, karena hari ini saya akan membagikan 5 tips, 5 zikir pelunas hutang yang mustajab. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada sahabat semuanya bahwa yang pertama, sebelum kita membahas 5 zikir pelunas hutang, yang pertama harus kita pahami bahwa hutang kita harus dibayar dan harus dilunasi. Jadi hutang ini harus dibayar dengan uang. Kalau hutangnya uang, ya harus dilunasi dengan uang ataupun sesuai dengan akad yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita tetap harus bekerja, kita harus tetap berusaha, kita tetap harus berikhtiar secara maksimal, secara duniawi. Jadi tidak hanya menggantungkan satu ikhtiar saja. Tidak boleh hanya bekerja saja tanpa berdoa. Dan juga tidak boleh hanya berdoa saja tanpa bekerja. Tetapi harus kedua-duanya kita jadikan kombinasi, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, dan juga lakukan doa zikir dengan sesungguh-sungguhnya zikir, seikhlas-ikhlasnya dan seyakin-yakinnya bahwa semua pertolongan itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, sebelum kita membahas 5 zikir pelunas hutang ini, dalam mengamalkan zikir ini syaratnya yang pertama harus niat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi kita niat berzikir untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sahabat channel YouTube Taman Surga, masih yang ketiga ya, senantiasa kita harus membersihkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, sehingga kita dalam menjalankannya tanpa pamrih, sudah tanpa menggerutu. Artinya begitu doa yang kita laksanakan belum terkabul, kita tetap melanggengkan zikir ini tanpa mengeluh. Begitu ya sahabat channel YouTube Taman Surga. Nah, mudah-mudahan dasar ini bisa menjadi landasan kita sebelum kita mengamalkan 5 zikir pelunas hutang ini. Zikir pelunas hutang yang pertama adalah istighfar. Perbanyak membaca istighfar supaya kita diterima taubatnya oleh Allah, dan insya Allah salah satu balasan dari taubat adalah kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan tidak mungkin jika istighfar bisa menjadi wasilah untuk melunasi hutang kita. Bacaan istighfar ada banyak sekali, yang paling pendek yang bisa diamalkan adalah seperti ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, perbanyak membaca zikir istighfar ini, minimal sehabis sholat fardu dibaca 100 kali. Kemudian dalam satu hari minimal kita harus membacanya 1000 kali. Kemudian zikir yang kedua untuk melunasi hutang adalah memperbanyak membaca sholawat. Salah satu sholawat yang bisa kita baca adalah sholawat yang paling pendek, yaitu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap habis sholat fardu baca minimal 100 kali. Dan dalam satu hari pastikan kita membaca minimal 1000 kali. Kemudian zikir yang ketiga untuk melunasi hutang adalah memperbanyak membaca hamdalah, yakni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak membaca zikir hamdalah ini. Dalam satu hari minimal 1000 kali, dan setiap sholat fardu bacalah minimal 100 kali. Kemudian zikir keempat yang bisa digunakan untuk melunasi hutang adalah membaca zikir Asmaul Husna, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. Bacalah minimal 100 kali setiap habis sholat fardu. Dan di dalam satu hari minimal bacalah setiap hari minimal 1000 kali. Kemudian zikir yang kelima yang bisa kita baca sebagai ikhtiar kita untuk melunasi hutang adalah memperbanyak membaca zikir hauqalah.
Hauqalah itu bacaannya bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Baca zikir ini minimal 100 kali setiap habis sholat fardu. Kemudian di dalam satu hari minimal baca 1000 kali zikir ini. Jadi ini adalah kelima zikir pelunas hutang yang bisa kita amalkan sebagai zikir sehari-hari dan juga zikir sehabis sholat fardu. Kita simpulkan yang pertama tadi zikirnya adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian zikir yang kedua adalah sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sedangkan zikir yang ketiga adalah memperbanyak membaca hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan zikir yang keempat adalah zikir Asmaul Husna. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. Dan yang kelima adalah memperbanyak membaca zikir hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana tata cara mengamalkannya? Bacalah minimal 100 kali masing-masing setiap habis sholat fardu. Kemudian di dalam satu hari minimal kita membacanya masing-masing 1000 kali. Silahkan amalkan 5 zikir ini, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Dan tentu saja bukan hanya cukup melakukan 5 zikir ini, tetapi Anda juga harus melakukan kerja, melakukan ikhtiar secara duniawi dengan maksimal dan optimal. Selanjutnya, perbaiki sholat kita. Dari mulai wudhunya diperbaiki, sempurnakan wudhunya. Kemudian ketika sholat, pastikan pakaian kita ini suci dari hadas dan najis. Kalau perlu, ganti pakaian setiap kali kita mau sholat. Kemudian ketika sholat, harus sholatnya di awal waktu. Jangan sampai sholatnya di akhir waktu. Dan ketika sholat harus khusyuk, harus tumukninah. Jangan cepat-cepat, tetapi resapi setiap maknanya. Kemudian alangkah lebih baik kalau kita sholatnya, terutama yang putra, bagi yang bisa, ini sangat dianjurkan sekali untuk sholatnya berjamaah di masjid. Nah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa juga melakukan semua amal ibadah yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita akan bisa dilunasi hutang-hutangnya. Dan jangan lupa, yang terpenting adalah sabar, ikhlas, dan istiqomah dalam mengamalkan zikir ini. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas, dengan kita sabar, maka hutang kita akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yakinilah, setiap manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi mohon maaf jika ada banyak kesalahan, jika ada tutur kata yang menyinggung hati Anda. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.